absen terlebih dahulu ya. Kalau disebut namanya acungkan tangan dan bilang hadir. Oke. Ahmad Fauzi, Hadir. Ajahra, Hadirah. Cahya, Hadir. Dewi, Hadirah. Dian, Hadirah. Iqmal, Hadir. Mahardika, Hadir. Emali Muhammad Ali, Muhammad Prelajimi, Hadir. Mutiara Bunga, Hadirah. Nagita, Nisa Agustin, Nisa Jahra, Opalin, Padma Jaya, Hadir. Farida Yahri, Hadir. Rapa Fauzan, Repansa, Hadir. Rifki, Hadir. Ludia Kalpariji, Silpi, Syarifah, Tania, Tirta Kurnia, Tirta Tohir. Udah tahu Tirta Tohir? Tahu. Wahyu Aliansa, Binda Meliani, Muhammad Ali. Oke, semua sudah hadir ya, karena ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Tirta. Oke, untuk itu berdiri semua, kita periksa kerapian terlebih dahulu ya. Coba lihat baju udah rapi. Laki-laki bajunya masukkan ke dalam. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Silakan duduk semuanya. Ada yang tahu itu lagu Garuda Pancasila bertema apa? Bertema perjuangan ya. Perjuangan. Coba tanya, di sini ada yang punya cita-cita? Pengen jadi cita-cita apa? Oh, TNI, terus lagi polisi, terus sepak bola. Oke, bagus. Di sini berarti semua punya cita-cita. Nah, supaya kita mencapai cita-cita tersebut, kita harus apa ya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, alhamdulillah kita harus bersungguh-sungguh. Oke. Lanjut, sekarang kebanyakan. Apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah. Sarapan dengan apa? Nasi, sebelum, terus mie, terus apa? Gorengan. Terus apa lagi? Sosis. Terus itu kira-kira nasi yang kalian makan itu berasal dari mana? Dari padi. Nah, coba padi itu termasuk ke dalam apa? Tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, tujuannya agar kamu tahu bagian tumbuhan itu apa dan fungsinya itu apa.
Bapak. Bapak di sini ada video sebentar. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh teman-teman. Nah, itu ada tampilan sedikit ya. Ada yang tahu ada apa aja sebagai tumbuhan? Akar, terus batang, daun, buah. Oke, berarti ada
kita lebih jelasnya. Nanti Bapak akan menjelaskan satu persatu, yaitu dari bawah ke atas, ya, dari akar nyampe daun dan buah. Oke, yang pertama ada akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tumbuhan dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Ya. Fungsi akar memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Di antaranya mencari dan menyerap tanah, menyerap air dan mineral atau zat hara yang ada di dalam tanah. Air dan nutrisi ini yang akan menjadi sumber nutrisi untuk tumbuhan agar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis akar. Ada dua jenis akar. Yang pertama itu akar tunggang, yang kedua akar serabut. Ya. Yang pertama kita bahas akar tunggal dulu. Akar tunggal adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar tersebut keluar cabang akar. Nah, contohnya kayak gini. Ya, ini akar tunggang ya, lihat. Nah, dari sini kan pertama ada akar yang besar dan di sini ada cabangnya itu. Nah, cabang ini disebut duduk akar sebelumnya ya. Yang ini ya. Gede. Contohnya apa? Pohon yang berakar tunggal. Tumbuhan apa? Wortel, terus apa? Singkong, terus ubi, ya, terus apa lagi? Mangga, ya, dan umbi-umbian, jenis umbian-umbian lainnya. Itu adalah contoh dari akar tunggal. Lanjut ke akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang. Biasanya akar ini bergelombol dan berfungsi mengganti akar tunggal yang tidak berkembang. Lihat, bentuk akarnya lihat, sama semua. Besar kecilnya sama. Beda sama yang ini, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ini sama besar. Banyak juga akarnya. Contohnya apa ya? Pohon yang bertumbuh akar serabut. Apa? Kelapa, terus pohon apa lagi? Padi, terus ya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari akar tunggal. Lanjut. Sini ada batang, ya. Lanjut. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Fungsi batang, tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat pengangkut yang mengantarkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga dapat menopang tumbuhan dan menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Dari video tadi kan lihat ada air yang menuju ke atas, menyalur. Ya, nah itu lewat batang, dari akar ke batang. Tuh. Nah, di batang ini tahu batang ada yang sering bolong-bolong kayak gitu. Nah, itu disebutnya lenticel, ya. Itu alat pernapasan tumbuhan juga yang bernapas melalui batang. Itu ada lenticel yang hidup bulan-bulan. Lanjut, kita ke bagian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun akan tumbuh dan menempel pada pohon.
Fungsi daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ya. Sini ada jenis-jenis daun. Ada daun apa aja? Ya. Mirip, terus kita bahas satu persatu. Ada daun menyirip. Contoh daun menyirip kayak gini ya. Nah, lihat. Ini adalah contoh daun menyirip ya. Setiap tulang daunnya, yang tengahnya itu bos, dan di sini ada bisa juga besar sama besar ya, sangat rapi. Kalau diibaratkan itu kayak tulang ikan, tulang-tulangnya kan mirip tulang ikan. Contoh daun yang mirip pohon apa? Mangga, terus jambu, terus apa lagi? Mangga, terus asam, masa asam? Ya, sama ya. Apalagi nangka, buah nangka ya. Ini adalah yang perbedaannya kayak gini. Oke, lanjut untuk yang kedua, daun menjari. Ini adalah contoh daun menjari. Daunnya terpisah, ini lurus kayak jari kita ya, seperti ada 5. Setiap tulangnya masih sama seperti daun ini, tetapi setiap daunnya itu berpisah ya, seperti daun ini. Tulang-tulang juga panjang tulang daunnya. Contoh daun menyirip pohon apa? Singkong, terus pepaya. Nah itu adalah contoh daun menyirip. Lanjut yang ketiga, contoh daun melengkung. Ya, contoh daun melengkung. Dari sini sudah kelihatan tulang daunnya. Ya, tulang daunnya itu sejajar, sama panjangnya, sama tulang yang tengah. Ya, seperti ini. Daunnya melengkung. Biasanya persis sama seperti lambang hati. Daunnya itu. Ya, berbentuk hati sama. Contoh daun melengkung apa aja? Pohon apa? Talas. Ya itu daun kayak gini. Lanjut, berarti kita ke daun sejajar. Ya, daun sejajar. Ini contoh daun sejajar ya. Batangnya itu nyambung sama tulangnya. Ya, daunnya sejajar, lurus, tidak ada tulang yang ke samping. Tulangnya itu cukup satu dari tengah saja. Tengah daunnya di tengah. Ya. Contoh dari daun pohon apa? Kelapa, terus padi, terus apa lagi? Pandan, terus palem. Ya, ketiga itu adalah sebagian contoh dari berbagai jenis daun. Apa aja jenis daun? Menyirip, terus daun menjari, melengkung, terus menjari, daun sejajar. Nah, di daun ini biasanya terjadi itu fotosintesis, yaitu pembuatan makanan bagi tumbuhan. Itu disebut fotosintesis, membuat makanan bagi tumbuhan. Nah,
Lanjut, ada tempat yang ada bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan butik. Fungsi bunga bagi tumbuhan adalah sebagai perhiasan tumbuhan dan tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga-bunga yang terlihat cantik akan menarik serangga dan hewan lainnya. Hewan tersebut akan membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuhan dan membantu menaruh serbuk sari ke bagian putik pada bunga yang akan menghasilkan biji. Ya, di sini ada bunga nih. Bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota. Mahkota bunga itu fungsinya untuk menarik serangga atau menarik lawan jenisnya biar serangga tertarik. Yang kedua ada kepala sari. Ketiga ada benang sari. Nah, benang sari ini kalau misalkan punya jantan tersebut alat kelamin bunga jantan, yaitu benang sari, ya. Lanjut ada kepala putik. Nah, kepala putik ini itu alat kelamin bunga betina, ya. Ini alat kelamin sini. Ada tangkai putik, ada kelopak, ada dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Ya. Cara pengembangbiakannya yaitu misalkan dari benang sari jatuh ke putik bunga, nah itu pengembangbiakan bisa. Terus atau lewat serangga. Kenapa lewat serangga? Bisa karena serangga misalkan tertarik nih lewat sini, masuk ke sini serangga masuk. Nah, yang di sini itu papan jatuh, buah-buahnya itu dan jatuhlah ke kepala putih. Nah, jadilah banyak bukan di situ dari kembang biakan. Nah, ada buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Fungsi bunga pada tanaman salah satunya ialah untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, buah itu sebenarnya tumbuhan itu kan makan juga. Nah, setelah makan tumbuhan makanan itu kalau misalkan lebih, nah itu disalurkan ke buah, jadilah buah itu dari sari-sari makanan tersebut yang kelebihan makannya dari tumbuhan, nah itu jadi buah, nah itu. Nih di sini ada buah, ya. Ada tangkai buah. Maka tangkai buah seperti batang yang kacung batang, nah itu disebut tangkai buah. Terus ada mesokrat itu adalah daging buah, dagingnya, daging buah. Terus lanjut ada esokap, yaitu kulit buah, ya kulit buah. Dan ada edokrak itu bagian luar biji. Dan di tengahnya itu ada biji. Nah, untuk ini sekarang ada biji. Biji yang terbentuk dari bakal biji merupakan alat perkembangbiakan genetik. Di dalam biji terdapat embrio, lembaga yang merupakan calon individu baru. Fungsi biji untuk melindungi dan menyediakan nutrisi bagi embrio saat tumbuh pada baru tumbuhan. Setelah biji matang, buah akan dapat memecah kemungkinan biji tersebut dan tumbuh menjadi tanaman baru jika kondisi lingkungan yang benar sedia. Itu biji. Lanjut, tumbuhan itu ada beberapa kelompok. Dan kelompok pertama ada tumbuhan monokotil, ya, tumbuhan yang berbiji tunggal atau keping, bijinya tunggal.
kayak gini. Ini adalah contoh tumbuhan monokotil. Kenapa disebut berbiji satu atau biji tunggal? Buahnya itu kalau misalkan kita buka itu tidak ada biji lagi, betul? Ya, kalau misalkan di sini ada contohnya pisang. Kalau kita buka kulit pisangnya, kita langsung makan. Setelah makan tidak ada biji lagi di dalam daging pisang. Terus yang kedua ada kelapa. Kelapa kalau dibelah ada bijinya nggak di dalam? Enggak, cuma ada air dan daging kelapa. Nah itu, jadi langsung dimakan itu tidak ada biji lagi. Contoh dari tumbuhan monokotil selain pisang dan kelapa apa? Coba. Padi bisa padi, terus wortel juga bisa wortel, terus apa lagi? Singkong juga bisa. Ya masih banyak lagi buahnya lah. Langsung buahnya itu bisa dimakan. Biji yang berkeping tunggal, yang berbiji tunggal dan tidak berkeping. Nah, tuh. Lanjut yang kedua ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan itu berbiji dua atau berbelah banyak. Nah, contohnya ada lihat di sini. Ada buah apa? Jambu, buah jambu. Kalau jambu nih kalau dipotong itu pasti ada biji lagi, bijinya banyak. Banyak. Dan yang kedua ada buah apa? Cabai. Kalau dipotong juga itu ada bijinya banyak. Nah, itu adalah dari dikotil ya. Contoh lain dari dikotil apa? Semangka, terus melon, pepaya, terus apalagi? Mangga juga bisa, jeruk bisa, apel bisa, tuh seperti tuh masih dan banyak lagi ya. Yang cukup membedakan ya cukup menonjol sekali yaitu untuk yang monokotil itu cuma buahnya itu langsung dimakan tidak ada biji lagi, sedangkan dikotil itu bijinya banyak. Kalau dalam buah itu perbedaannya dari buah dikotil dan monokotil. Itu sudah kita mencapai dari ke-6 bagian tumbuhan. Ya, dan lanjut. Mari berdiskusi membuat teks laporan per kelompok. Nah, sebelum ini kalian biar semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, bagus. Sangat semangat. Lanjut. Baik, kita diskusi. Nanti kalian dibagi kelompok 3 kelompok saja. Ya. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti per kelompok kalian amati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Satu tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, satu kelompoknya. Nah, per kelompok nanti akan menyebutkan misalkan tumbuhan apa nih, mau tumbuhan kelapa. Disebutkan kelapa itu jenis daunnya apa, akarnya apa, berbuah atau berbunga, ya. Dijelaskan termasuk tumbuhan monokotil atau dikotil. Maka apa? Paham? Benar? Paham. Oke.
Oke, kita bagi satu-satu ke kelompoknya. Nah, setiap kelompok udah mendapat LKPD-nya? Udah, kalau misalkan udah, yuk kita keluar untuk mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Ya, yuk kita keluar. Nah, saatnya memilih. Setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil laporan yang telah dibuat. Nah, silakan untuk kelompoknya pilih perwakilan untuk menyampaikan hasil laporan dari kelompok kalian. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok berapa? Kelompok 1 mau maju pertama? Kelompok berapa? Ya Pak, kelompok 1 siapa yuk? Silakan. Di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Hoirunisa. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil teks laporan pengamatan tumbuhan yang sudah kami amati. Tumbuhan yang kami amati adalah pohon kelapa. 1. Akar yaitu serabut. Batangnya tidak bercabang. Jenis daunnya yaitu sejajar. 4. Berbuah. 5. Kelapa ini masuk ke dalam jenis tumbuhan monokotil yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Sekian teks laporan yang kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 yaitu
pohon apa? Hah? Kelapa. Akarnya jenis apa pohon kelapa? Serabut. Nah, batangnya bercabang atau tidak bercabang? Tidak bercabang ya. Kalau kelapa, daunnya jenis daun apa? Sejajar. Daun jenis sejajar. Berbuah atau berbunga? Berbuah. Nah, lanjut. Termasuk ke kelompok tumbuhan apa pohon kelapa? Di kota monokotil. Monokotil ya. Oke, lanjut dari kelompok 2 siapa perwakilannya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil teks laporan pengamatan tumbuhan yang sudah kelompok kami amati. Tumbuhan yang kami amati adalah pohon mangga. 1. Jenis akarnya yaitu tunggang. 2. Memiliki batang bercabang. 3. Jenis daunnya yaitu berdiri. 4. Berbunga dan berbuah. 5. Pohon mangga ini masuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil yang memiliki biji bergerak. Sekian teks laporan yang kami buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 tadi mengamati pohon apa? Hah? Mangga. Jenis akarnya formanya jenis akar apa? Tunggang. Ya. Daunnya daun apa? Jenis daun apa? Mengiri. Ya. Daunnya mengiri. Batangnya bercabang atau tidak bercabang? Bercabang. Ya. Batangnya bercabang. Masuk jenis tumbuhan mana? Kelompok mana? Dikotil. Kalau enggak berbuah atau berbunga? Berbuah dan berbunga. Awalnya bunga dulu lalu jadi buah. Oke, lanjut. Sekarang dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilannya menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Bunga. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil teks laporan pengamatan tumbuhan yang sudah kelompok kami amati. Tumbuhan yang kami amati adalah pohon cabai. 1. Jenis akarnya yaitu tunggang. 2. Memiliki batang bercabang. 3. Jenis daunnya yaitu melengkung. 4. Berbunga dan berbatang. 5. Pohon cabai ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil yang memiliki biji kepi 2. Sekian teks laporan yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Pohon apa tadi? Apa? Daunnya jenis apa? Mirip melengkung. Bang? Melengkung. Akarnya akar apa? Akar tunggang. Batangnya bercabang atau tidak? Bercabang. Ya. Cabai berbuah atau berbunga? Berbuah dan berbunga. Sama seperti itu. Termasuk ke kelompok mana? Kelompok kotil, karena kalau dibelah itu ada bijinya banyak buahnya. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah benar semua mengisi tepuk tangan semuanya.
biar nggak semangat, kita ice breaking dulu ya. Kalau misalkan Noko bilang merah, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang kuning, kalian tepuk 2. Kalau Bapak bilang hijau, kalian tepuk 3 kali. Kalau hitam, berarti kalian diam, nggak usah tepuk. Oke, sama. Merah, kuning, hijau, hitam. Tepuk ya, fokus ya, fokus. Oke, kita gerak cepat. Merah, kuning, hijau, merah, hitam. Kamu bisa. Sekali lagi. Merah, hijau, kuning, merah, hitam. Fokus. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Oke. Saya mau tanya, tanaman bisa mati atau tidak? Bisa punah atau tidak? Supaya tidak mati, itu kalian harus apa? Merawatnya. Oke. Terus kalau biar gak punah harus apa? Biar gak punah harus melestarikannya ya. Nah, jadi sebagai hak ya, kalian juga punya hak sebagai ketumbuhan. Misalkan kalian punya tanaman mangga di rumah kalian, bisa dan berbuah terus matang, kalian punya hak, baik hak untuk mengambil dan memetik dan memakannya ya, terhadap tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan juga punya hak terhadap kalian, yaitu apa? Hak tumbuhan. Pengen apa? Dikasih makan juga tumbuhan juga, yaitu dengan cara menyiramnya air. Nah, setelah masuk ke kewajiban sebagai kewajiban kalian sebagai manusia terhadap tumbuhan, yaitu merawat supaya di rumah kalian, tumbuhan pohon di rumah kalian itu subur dan berbuah. Nah, tapi jangan sampai tahu ya, kalau misalkan kalian terlalu sering menyiramnya seperti pohon berbuah, itu buahnya akan hambar. Karena apa? Karena terlalu banyak air. Ya. Pohon yang buahnya manis itu biasanya pohon yang kekurangan air. Itu pohonnya bakal manis. Nah, seperti kemarin itu kan musim kemarau, banyak jambu perlu air juga manis. Kalau misalkan kita ke bulan Desember sampai bulan Maret, nah itu dengan cuaca curah hujan yang sangat tinggi, itu bakalan hambar. Itu terlalu banyak air. Oke, kewajiban kalian apa? Udah terhadap tumbuhan, merawatnya dengan cara menyiram. Jadi untuk kalian mulai besok sebelum berangkat sekolah, kalian harus menyiram tanaman terlebih dahulu. Dan sebelum sore sebelum mandi, kalian juga harus menyiram supaya tumbuhannya makin segar. Nah, terus untuk biar punah, kewajiban kalian biar tanamannya nggak punah, kewajiban antara tumbuhan apa? Melestarikannya dengan cara membudidayakannya. Ya, dengan cara membudidayakan, kalian bisa dengan biji kalian tanam di pot lalu siram, itu bisa nanti tumbuhlah tanaman baru yang sangat bagus dan segar ya.
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi dari ini ya. Ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari hari pembelajaran kali ini, tumbuh-tumbuhan juga tersusun dari berbagai-bagai tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tumbuhan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, monokotil disebut juga tumbuhan berkembang biji satu, dan sedangkan dikotil disebut sebagai tumbuhan berkembang biji dua. Ada berapa bagian tumbuhan? Bagian tumbuh-tumbuhan ada berapa? Nah, satu. Nah, dua. Empat, tiga. Daun. Terus? Bunga. Buah, biji. Ya. Oke. Sekian saja itu dari penyampaian materi ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bawa pot dan juga diisi tanah. Nanti bawa kalian biji dari buah apa aja. Itu mau dari sayuran juga silakan bisa, dari buah-buahan juga bisa. Nanti kalian akan belajar praktek menanam dan melestarikan tanaman tersebut ya. Maka untuk itu sekian dari materi sekarang. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.